3 diklik. Setelah diklik tanda panahnya, nanti akan ada logo warna kuning tulisan posting ulang, diklik di logo warna kuningnya. Ya, diklik di logo warna kuningnya. Sekali lagi, teman-teman, sebelum kita mulai, tolong bantu saya dengan membagikan live ini, ya, share live ini dengan cara di sudut pojok kanan bawah teman-teman di sini, telunjuk saya lihat. Nah, di sini itu ada tanda panah. Silakan teman-teman klik tanda panahnya. Nanti akan keluar tulisan posting ulang logo berwarna kuning. Nah, logo warna kuningnya diklik. Ya, logo berwarna kuningnya silahkan diklik. Sudah? Oke. Nah, itu SOP pertama sebelum kita mulai belajar. Bagikan dulu live ini sebelum nanti teman-teman fokus untuk menyimak. Ya, terima kasih. Ya, sudah dijadikan statusnya juga, bahkan udah di-share ke grup-grupnya. Terima kasih banyak, boleh sekalian. Terima kasih gift-nya. Aduh, pagi-pagi langsung dikasih gift topi koboi ya. Masya Allah, kayak gitu ya. Baik, nah sudah ya. Nah, kalau sudah, teman-teman sekalian, bantu saya SOP berikutnya. Bantu saya, ini pengkhususan untuk teman-teman yang sedang santai dan tidak ada kegiatan lain. Bantu saya dengan ketuk-ketuk layar HP-nya sambil nonton, sambil jari jemarinya kalau lagi nggak sibuk tangannya, lagi nggak ada aktivitas, lagi nganggur tangannya. Bantu saya dengan ketuk-ketuk layar HP-nya sambil fokus, sambil ketuk-ketuk, gak perlu lama, gak perlu kenceng-kenceng, yang penting istiqomah. Ya, yang penting istiqomah. Oke, baik. Mulai ya. Nah, gitu. Jadi tap-tap layar ini fungsinya untuk apa? Teman-teman lihat di sini. Di pojok kiri atas ini ada jumlah like nih. Ini kan 13.000 mau 14.000 nih toh. Nah, semakin banyak tap-tap layar itu akan meningkatkan jumlah like. Nah, jumlah like ini berpengaruh untuk penyebaran live kita ke lebih banyak akun lagi. Jadi banyak orang nanti yang lagi scrolling TikTok itu, dia itu masuk ke room live kita gara-gara lagi scrolling. Ada tulisan belajar huruf hijaiyah nih, dia masuk, dia jadi ngaji, jadi rutin deh. Nah, gitu ya. Jadi semoga jadi wasilah pintu-pintu kebaikan buat orang lain dari wasilah ikhtiar dan usaha teman-teman. Semoga itu menjadi pahala jariah untuk kita semua. Oke, siap ya. Terima kasih Ustadz, saya dari Malaysia. Salam kenal ya. Yang teman-teman dari luar Indonesia, salam kenal. Oke, baik. Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tadi malam, teman-teman sekalian. Ya. Tadi malam kita sudah membahas ayat 1 Quran surah An-Nazi'at. Tapi itu pun belum beres. Jadi kita akan coba lanjutkan bahasan itu. Ya, oke ya. Oke. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, pernah datang ke acara pernikahan Edo di Hotel Sultan Senayan kalau nggak salah. Iya ya, lupa saya. Mungkin ya. Atau mungkin orangnya mirip dengan saya, Bunda. Oke, baik teman-teman. Insya Allah kita akan melanjutkan ini bahasan tadi malam. Ya, sebelum kita bahas kembali sisa yang belum dibaca, ya, yang belum kita bahas, kita akan baca dulu. Dimulai dengan membaca ta'awudz, ya, masuk ke basmalah juga. Habis itu baru masuk ke Quran surah An-Nazi'at. Tapi sebelumnya saya ingin teman-teman fokus. Hal yang paling penting sebelum kita mulai belajar, sama aja kak, cerita Rahel sama aja. Ya. Nah, fokus, luruskan niat kita, ya. Jadikan teman-teman masuk ke room live saya, meluangkan waktunya teman-teman. Tidak lain tidak bukan fokusnya hanya untuk belajar. Belajar. Niat menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk amal solih. Tidak yang lain. Fokus. Luruskan niat kita. Ya. Oke. Jangan karena hal-hal lain. Ya. Itu penting. Niat itu penting. Ya, kukuhkan semangat niat kita di awal untuk apa? Bukan untuk yang lain. Ya. Oke. Sip. Kita mulai baca ya. Ini mohon maaf kalau saya agak pilek-pilek ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Sekali lagi. Wan nazi'ati gharqa. Oke, ya. Kita mulai ya. Ini bahasan tadi malam. Kita izin pindahkan dulu biar fokus kita tidak bercabang. Saya turunin ke bawah. Oke, sekarang kita akan membahas huruf yang ini. Nah ya, bentuknya seperti mangkok ya. Oke, atau piring ya. Nah, di atasnya ada titik 2 nih. Nah ya, ada basoknya nih ya. Nah, ada basoknya 2 di atas nih. Nah, kalau teman-teman mendapati huruf seperti ini, namanya huruf apa? Namanya adalah huruf ta. Nah, oke. Huruf ta-nya di sini dalam keadaan apa? Dalam keadaan berharokat. Nah, seperti biasa, fokus di live kita itu belajar ngajinya fokus pada pembahasan huruf, khususnya mengenal bunyi huruf. Karena kalau pembahasan, saya yakin teman-teman sudah kenal dengan huruf sebenarnya, tapi baru kenal bentuk dan nama. Belum betul-betul mengenal hakikat bunyi dari huruf. Sehingga ketika baca seringkali ketukar. Padahal teman-teman tahu itu huruf apa. Tapi pas dibaca kok bunyinya sama semua. Gitu. Nah, itu penting. Makanya kita harus mengenal bunyi huruf. Bukan hanya sekedar mengenal bentuk huruf. Biar nggak ketukar. Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu bisa merubah makna. Karena merubah struktur kata sehingga disebut menjadi kesalahan yang besar, lahnul jali namanya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita mulai. Kita kenalkan. Ini huruf ta dalam keadaan berharokat. Izin spesialnya di live kita menggunakan buku saya sendiri yang saya tulis dan saya rancang, yang saya buat sendiri. Yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman ke-74. Fokus kita sekarang ke tak berharokat, bukan tak sukun, bukan pula tak tasydid, ya, bukan, tapi tak berharokat. Oke. Kesalahan, ya, kesalahan apa saja, potensi kesalahan apa aja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf tak berharokat. Oke. Poin 1, ya, dilafalkan berlebihan, ya, dalam percikan nafasnya. Oke, contoh gini, nanti saya jelaskan ya, perhatikan. Di sini ada Quran surah Al-Qari'ah ayat ke-5. Ya. Banyak orang melafalkan huruf ta ketika berharokat itu seperti ini. Wa takunu. Wa takunu. Wa ta. Apalagi ada yang kadang-kadang sampai huruf kayak huruf C, wajha. Wajha. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh berlebihan. Cukup kita baca wata. Wata. Wata, wata, bukan wajha atau wajha, nggak perlu berlebihan. Oke, kita jelaskan. Jadi huruf ta itu, teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya namanya sifat. Sifat huruf itu sebagai karakter penguat dari huruf. Ya, nah sifat dari huruf ta, teman-teman sekalian, poin 1 yang ingin kita highlight namanya adalah hams. Ya, atau di kita sering disebutnya hames gitu ya. Oke, hams. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya nafas yang keluar tapi hanya berupa percikan aja. Jadi sedikit saja. Percikan soalnya, bukan becek sampai berlebihan, bukan. Ta, ti, tu, at, it, ut. Fokusnya di tak berharokat dulu nih. Kita lagi ngebahas tak sukun dulu. Karena tadi dalam ayat tanya dalam keadaan berharokat. Nah, jadi tak berharokat itu memang dia punya sifat percikan nafas. Tapi jangan sampai kita lafalkan secara berlebihan.
Ya, kenapa? Mukammalan min ghairi ma takallufi. Letak dari kesempurnaan itu bukan terletak pada sesuatu yang berlebihan. Mukammalan, ya, kesempurnaan itu min ghairi ma takallufi, bukan terletak pada sesuatu yang berlebihan. Nah, jadi jangan berlebihan, jangan tapi ta, ti, tu, at. Nah, itu dia nggak berlebihan. Ya, paham sampai sini ya? Sehingga ketika kita praktekkan, coba teman-teman perhatikan di kalimat Quran surah Ad-Duha ayat ke-6 ini. Fokus teman-teman jangan beranjak ke huruf ta, ke huruf yang lain, tapi tetap di huruf ta maksud saya, ya. Oke. Kira-kira mana huruf ta yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A yatiman, yang B yatiman. Yang A yatiman, yang B yatiman. Kira-kira bunyi ta yang proporsional tapi tanpa berlebihan yang mana? Yang A atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab A atau B. Menjawab A atau B teman-teman? Wah, dominan menjawab yang B ya. Masya Allah, sip, tuh sampai 150 kali yang jawab. Ya, yang tepat adalah yang B karena tentu jelas terdengar sekali. Yang A itu huruf ta-nya, percikan nafasnya kadarnya berlebihan. Yatiman, padahal cukup kita baca yatiman. Ya, paham sampai sini? Jadi bunyi huruf ta jangan sampai berlebihan nafasnya, apalagi berubah menjadi huruf C. Ya ci, itu makin jauh. Ya, oke, jangan sampai berlebihan. Ya, karena jelas dalam bait matannya mukammalan, kesempurnaan, min ghairi ma takallufi, bukan terletak pada sesuatu yang berlebihan. Biasa aja, ya. Ta, ti, tu, tidak sampai ta, ti, tu, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Itu kesalahan pertama dari huruf ta berharokat. Sudah kita ketahui, jangan sampai dilafalkan berlebihan, ya, percikan nafasnya. Ya, disebutnya takalluf, jangan berlebihan, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Sekarang kita pindah ke kesalahan poin kedua, ya. Kesalahannya sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta berharokat. Di poin kedua adalah dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah ke area luar mulut. Nah, ada yang masih melafalkan huruf ta, ujung lidahnya melet? Ada atau tidak? Ada nggak? Contohnya begini. Ya, perhatikan baik-baik. Misalnya saya contohkan di kalimat yang ini ya. Quran surah Al-Lahab ayat ketiga. Fokus teman-teman di huruf ta-nya. Banyak orang melafalkan huruf ta. Itu dia nggak fokus. Dia nggak fokus. Dia nggak fokus begini melafalkannya. Perhatikan. Kalimatnya di atas saya ya teman-teman sekalian ya. Nah, banyak orang melafalkan huruf ta tuh begini. Zata. Nah, ujung lidahnya kayak melet keluar. Zata. Jadi sama kayak huruf zal. Zata. Ta. Nah, huruf ta tidak boleh dilafalkan seperti itu. Ini biasanya kesalahan yang dilafalkan tanpa sadar. Biasanya nggak sadar teman-teman. Biasanya nggak sadar. Ya, ujung lidahnya nongol, ujung lidahnya keluar. Jangan sampai ujung lidahnya keluar. Kenapa? Karena itu bukan makhraj huruf ta. Nih, kita perlihatkan ya, biar kita betul-betul kenal dengan huruf. Gini, tadi kita sudah bahas meng-highlight salah satu sifat dari huruf ta. Nah, sekarang setiap huruf hijaiyah itu bukan hanya punya sifat, tapi mereka punya yang namanya makhraj. Ada yang tahu makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, tempat keluar ini penting untuk membuat huruf dibaca dengan tepat. Karena itu satuan terkecil dari huruf, itu makhraj. Ya. Nah, makhraj dari huruf ta itu dilafalkan dari mana? Dari, kita lihat, dari ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas.
Ya, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nah, kalau bingung kita lihat gambar. Teman-teman lihat area yang berwarna hitam, ya, titik hitam di sini. Ini adalah ilustrasi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Ya. Nah, pangkal gigi seri atas itu maksudnya adalah gusi, tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Ya, gusi, tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Nah, jadi ujung lidah kita ke sini. Oke. Ta, ti, tu. Ya, kalau teman-teman ngerasa aduh bang masih belum jelas, oke. Saya coba berikhtiar, ya. Teman-teman semangat berikhtiar juga untuk membagikan live ini. Saya berikhtiar untuk mendampingi teman-teman. Bismillah ya, nih. Biar lebih jelas. Di mana sih ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas itu tuh di mana sih gitu kan? Nah, oke ya, perhatikan. Nih. Saya siapkan dulu. Aset-asetnya. Oke, sip. Nih, ini ceritanya lidah dan gigi siapa yang pasti bukan punya saya ya. Nah, kita cari tahu ujung lidah tuh yang mana. Udah jelas ya. Kalau ujung lidah saya yakin teman-teman udah tahu nih. Kalau ujung lidah lihat pulpen ajaib saya. Nah, ini adalah ujung lidah. Nah, sekarang mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Nah, kita kenalan dulu nih. Yang disebut gigi seri atas tuh ini nih. Nah, ini gigi seri atas nih. Nah, ya. Nah, ini gigi seri atas nih. Oke. Nah, pangkalnya mana? Pangkalnya itu bagian ini nih. Nah, ini pangkal nih namanya. Nih gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas ini namanya pangkal. Namun, ujung lidahnya bukan nempel ke pangkal gigi seri atas yang luar, bukan. Tapi yang dalam. Nah, di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini saya deketin nih. Nah, jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas di sini. Tuh. Paham ya? Oke. Di sini nih. Tuh, dia masuk ke sini, nempel ke sini. Sehingga kalau kita lihat gambar dua dimensinya seperti ini. Itu ujung lidah kita bertemu ke pangkal gigi seri atas. Ya. Paham ya? Nah, kalau pengen lihat pergerakan pelafalannya seperti apa? Nah, teman-teman yang sudah punya buku saya, kita bukan hanya sediakan gambar ya, tapi kita sediakan ada video animasinya. Teman-teman tinggal scan aja di buku saya. Saya sudah siapin sampai video animasinya saya produksi sendiri. Ya, ketika di scan QR code nanti, nah, huruf T misalnya, ya. Nah, teman-teman lihat ya. Nih. Saya izin agak zoom sedikit ya, biar kelihatan pergerakannya. Oke. Tuh. Nah, lihat. Lihat ujung lidah kita. Nah, tuh nempel ke pangkal gigi seri atas. Nih, saya zoom lagi. Ya. Jadi nempel ke sini. Ya. Oke, jelas ya. Jadi ketika kita baca, izin teman-teman sekalian. Itu seperti ini ilustrasinya. Ini ya. Ti, tu. Nah, gitu. Ya. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri A, pangkal gigi seri atas bentar. Ke pangkal gigi seri atas bentar. Bentar. Oke. Sip gitu ya teman-teman sekalian ya. Ujung lidah kita ketemu ke pangkal gigi seri atas kita. Ya. Oke. Ikan. Ta. Aduh, ngeblur, maaf. Nah. Ta. Ti. Tu. Nah, gitu ya. Ujung lidah kita bertemu dengan pangkal gigi seri atas kita. Ta, ti, tu, at, gitu. Paham nggak? Jelas nggak sampai sini teman-teman sekalian? Oke, jadi sekali lagi ketika teman-teman melafalkan huruf ta, jangan sampai apa kesalahannya tadi ketika berharokat. Poin 2 tadi, dilafalkan ujung lidahnya menjulur ke area luar mulut karena itu bukan makhraj huruf ta. Ini biasanya dilafalkan tanpa sadar teman-teman. Seriusan deh. Ta, tiba-tiba melet ujung lidahnya. Nggak ya, itu bukan makhraj huruf ta. Oke. Sekarang. Oke. Maaf ya, ini saya agak pilek nih. Sekarang kita coba praktekkan teman-teman. Misalnya di kalimat ini ya. Quran surah Al-Balad. Ya. Ayat ke-19. Mana pelafalan yang lebih tepat teman-teman sekalian? Ya.
Yang A atau yang B? Perhatikan. Yang A, biayatina. Yang B, biayatina. Kira-kira yang tepat yang A atau yang B? Silakan dijawab. Yang A, biayatina. Yang B, biayatina. Kita lihat ya, jawaban terbanyak yang menjawab A atau B? Dominan menjawab yang A ya. Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang A. Kenapa yang B salah? Karena yang B, ujung lidah huruf ta-nya keluar, menjulur ke area luar mulut. Melet, nggak boleh ya. Itu bukan makhraj dari huruf ta. Oke, sip. Ya, paham sampai sini ya. Nah, ini dua kesalahan dari huruf ta yang teman-teman harus perhatikan ya. Jangan sampai berlebihan dalam percikan nafasnya, jangan sampai menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, sekarang kita coba cek kembali lagi kenapa tadi saya bahas huruf ta? Karena yang sedang kita bahas adalah ayat 1 Quran surah An-Nazi'at. Nah, sekarang kita bahas huruf ta-nya tadi ya. Nah, sekarang kita praktekkan ke sini. Ya, kita praktekkan ke sini apa yang tadi sudah kita pelajari, yang sudah kita kenali, yang sudah kita praktekkan. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal jawab aja. Huruf ta yang sekarang akan saya baca itu salah atau benar? Kalau salah, komen salah. Huruf ta-nya ya, fokus di ta-nya dulu. Kalau benar, komen benar. Siap? Siap nggak nih? Untuk fokus dan konsentrasi. Siap? Siap ya? Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Saya baca. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Nah, kira-kira huruf ta yang saya baca barusan salah atau benar? Tinggal teman-teman respon. Waduh, dominan pada menjawab salah ya huruf ta saya. Baik, oke. Salahnya kenapa teman-teman? Kenapa sampai teman-teman bilang huruf ta saya bacaannya salah? Huruf ta-nya pelafalannya salah, kenapa? Wan nazi'ati gharqa. Salahnya karena ada percikan. Memang harus ada percikan, Bunda. Yang salah itu percikannya berlebihan. Bukan ada percikan. Kan memang huruf ta sifatnya hams tadi, ingat nggak? Alasannya salah kalau teman-teman, alasannya tanya salah karena ada percikan. Oh, salah. Ta itu memang harus ada percikan, tapi kadar percikannya jangan sampai berlebihan. Bukan karena ada percikan, memang harus ada percikan, ya. Oke, tapi jangan berlebihan, ya. Oke, tapi jangan berlebihan. Nah, tadi bacaannya salah ya. Sekarang gini, saya coba baca tapi sambil zoom ya. Nih, kalau yang sekarang salah atau benar? Huruf ta-nya. Wan nazi'ati gharqa. Tuh, percikannya sekarang udah nggak berlebihan tuh. Wan nazi'ati gharqa. Kalau yang sekarang huruf ta-nya salah atau benar? Waduh, masih pada nyalahin saya ya. Lihat di kolom komentar. Salah ya ta-nya. Kenapa salah ta-nya? Karena lidahnya keluar. Karena lidahnya menjulur ke area luar mulut. Kita udah tahu huruf ta itu tadi makhrajnya gimana? Ujung lidah kita ke pangkal gigi sari atas ya. Gini ya. Huruf ta gini ya, nggak boleh keluar mulut ujung lidahnya, tapi masih berada di dalam area mulut. Makanya tadi bacaan huruf ta yang saya baca adalah bacaan yang salah. Karena huruf ta-nya ujung lidahnya keluar. Wan nazi'ati. Harusnya wan nazi'ati. Tidak keluar area mulut. Ya. Paham sampai sini? Paham teman-teman sekalian? Paham ya? Jadi nggak boleh berlebihan huruf keluar ujung lidahnya. Nah, itu dua kesalahan yang teman-teman harus hati-hati. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya huruf apa ini? Saya blok dengan warna merah.
Kalau ada huruf hijaiyah yang saya blok dengan warna merah seperti ini, teman-teman berarti ini punya potensi kesalahan besar, ya. Oke, nah huruf ghain ini, ya, dalam keadaan berharokat. Oke, ini namanya huruf ghain. Jangan sampai ada yang bilang ini huruf go. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya go. Ini namanya ghain. Huruf ghain ini, ya teman-teman sekalian, dia punya potensi kesalahan besar. Potensi kesalahan besar itu maksudnya gimana? Potensi yang dia bisa hurufnya tertukar, ya, merubah makna ayat. Nah, sekarang yang sudah punya buku saya, tadi kita udah belajar huruf ta kan? Bener nggak? Nih, tadi kita udah belajar huruf ta di buku saya. Tuh, huruf ta berharokat. Sekarang kita izin pindah ke bahasan berikutnya sesuai dengan ayat yang sedang kita bahas, yaitu huruf ghain berharokat. Ya, oke. Nah, silakan dibuka teman-teman yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman ke-18. Oke, halaman ke-18 kita akan fokus memperhatikan kesalahan, khususnya kesalahan besar dari huruf ghain berharokat. Kita mulai ya. Perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain berharokat adalah di poin 1, seringkali tertukar dengan huruf kho. Ya, seringkali tertukar dengan huruf kho. Sepakat atau tidak? Hati-hati nih teman-teman. Karena kalau kesalahannya itu sudah tertukar, ya, nih, sudah tertukar huruf, maka ini kesalahan yang bukan main. Jadi nggak bisa teman-teman bilang kan mirip itu berbeda. Kalau sama ya sama, bukan mirip. Jadi jangan sampai teman-teman, wah kan mirip nggak apa-apa lah ya. Nah, nggak bisa gitu. Harus jadi urgensi. Ya. Oke, nah ini huruf ghain seringkali tertukar dengan huruf kho. Nah, ya, contoh misalnya. Nih, ya, di Quran surah At-Tin ayat ke-6. Fokus kita ke huruf ghainnya. Banyak orang melafalkan seperti ini. Khairu. Khairu. Ya. Gitu. Jangan sampai jadi kho. Khairu. Di sini huruf ghain. Ghairu. Nah, pertanyaannya kenapa huruf ghain ini seringkali tertukar dengan huruf kho padahal mereka tidak sama? Karena nih, perhatikan. Ya, gini. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa ghain dan kho bunyinya hampir mirip dan seringkali tertukar, wajar kok. Wajar banget. Kenapa? Karena makhraj huruf ghain, makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar. Tempat keluar huruf ghain dengan tempat keluar huruf kho itu sama persis. Ya, sama persis ghain dan kho itu. Makanya wajar banget kalau misalnya ghain teman-teman itu dan kho seringkali ketukar-tukar. Ya, wajar sekali. Nih, di mana itu tempat keluarnya? Dari tenggorokan paling atas. Ya, atau bagian terluar dari tenggorokan kita atau bagian ujung dari tenggorokan kita. Ya, oke ya. Nah, di mana? Nih. Tuh. Oke, jadi apa namanya? Titiknya berada di bagian terluar tenggorokan. Jadi tenggorokan itu dalam membaca Quran, teman-teman sekalian, dia dipecah, dia dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Ya. Nah, untuk huruf ghain itu dia di sini. Dan ternyata huruf kho juga dilafalkan dari sini. Nih, kita pindah ke halaman huruf kho, kita baca huruf kho keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Nah, ya, tuh. Ya. Sama ya. Kho, ghain juga di sini, ya. Ghain. Oke, teman-teman, izin ya. Buku yang saya pakai adalah buku saya sendiri. Yang nanya buku, ya, yang nanya buku nanti ya, fokus ke belajar dulu. Bukunya ada, tapi kita fokus ke belajar dulu. Oke? Karena saya pengen teman-teman yang masuk room live ngaji ini, room live ngaji saya fokusnya untuk belajar. Belanja buku ada waktunya. Oke ya? Oke? Jadi biar teman-teman ngerasain dulu bukunya seperti apa. Kalau cocok silahkan tunggu sampai ujung setelah kita beres sesi belajarnya. Oke? Sip ya, lanjut. Nah, jadi huruf ghain dan kho itu dilafalkan
eh dari ujung tenggorokan di sini. Ghoin dan kho sama tuh. Ini ghoin, ini kho, titiknya sama di situ. Nah, makanya wajar kalau ghoin teman-teman tertukar dengan kho. Nah, terus kalau misalnya ghoin dan kho makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, bagaimana cara membedakannya? Yang membedakannya itu dari segi sifat. Nah, jadi salah satu sifat dari huruf ghoin dan kho yang berbeda cuma satu, teman-teman. Apa? Nih, ini sifat-sifat ghoin nih. Dari poin 1 sampai dengan 5 yang membedakan ghoin dan kho cuma satu sifat. Apa? Sifat poin 1. Ya, sifat poin 1. Kalau huruf ghoin dia sifatnya jahar. Artinya nafas yang tertahan. Ya. Kalau apa namanya? Kalau huruf kho, teman-teman sekalian, oke? Kalau huruf kho itu dia sifatnya bukan tertahan nafas nih. Kalau huruf kho dia mengalir nafas. Jadi bedanya itu kho dan ghoin satu hal. Satu hal saja. Apa? Nafas. Ya, yang dialirkan ketika kita melafalkan huruf ghoin hanya suara saja tuh. Sifatnya rokhwah. Oh, oh, oh. Itu yang mengalir suara, bukan nafas. Tapi kalau ghoin, ya, yang harusnya tertahan nafas, kita kasih nafas mengalir, itu otomatis akan berubah menjadi huruf kembarannya, yaitu kho. Dengerin aja deh. Oh, oh, oh. Kita kasih udara. Kho, kho, kho. Sama. Di situ juga nekannya. Ya, jelas ya. Jadi beda nafas doang, ya. Huruf itu bisa berubah huruf. Contoh lainnya kayak begitu apa? Zai dan sin. Za za za. Kalau pakai nafas jadinya sin. Sa sa sa. Satu lagi apa? Zal dengan sa. Za 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 dikasih nafas. Sa sa sa. Jadi kita mesti kenal dengan huruf, ya. Oke? Jangan cuman kenal bentuk huruf aja. Ya, ngejar hataman tapi bacaannya nggak pernah dikejar bacaan yang benernya, hurufnya ketuker-tuker. Bagaimana bisa, teman-teman? Bagus tapi nggak cukup, karena ada aturan. Allah perintahkan kepada kita, ya, auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil, bukan semau kita. Harus tartil, bukan semau kita. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ya. Itu. Oke. Nah, sekarang misalnya nih. Jadi rasakan dari tenggorokan paling luar, jangan pakai nafas. Ya. Ghairu, bukan khairu, bukan, tapi ghairu bukan khairu. Jelas ya? Paham ya? Paham sampai sini nggak, teman-teman? Oke. Ya, nah sekarang misalnya kita praktekkan ya, kita praktekkan. Nih, di kalimat ini, Quran, surah Al-Baqarah ayat ke-7. Fokus kita jangan beranjak dari huruf ghain. Yang berwarna nih ya. Oke. Nah, kira-kira dari yang sudah teman-teman pelajari, dari yang sudah teman-teman dengarkan tadi, penjelasan saya tadi, mana huruf ghain yang lebih tepat? Ya. Apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, ghisyawatun. Yang B, khisyawatun. Kira-kira mana huruf ghain yang lebih sesuai? Apakah yang A atau yang B? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Apakah yang A atau yang B? Yang A ya. Nah, kenapa yang B salah? Yang B salah karena huruf ghainnya tertukar dengan huruf kho. Yang B salah karena ghainnya keluar udara. Kalau keluar udara sedikit saja, kho yang akan muncul. Ya, jadi yang B, khi itu berubah jadi kho. Harusnya yang A, ri dari huruf ghain yang mengalir tidak dengan nafas, cukup suara saja. Ghisyawatun. Nggak pakai khi. Nah, jangan pakai ada udara mengalir di sana, karena itu bukan bunyi huruf ghain tapi huruf kho. Jelas sampai sini? Faham sampai sini insya Allah ya. Oke,
Teman-teman, terima kasih yang sudah bantu saya untuk terus ketuk-ketuk layar HP-nya. Nggak perlu saya komando, nggak perlu saya ingetin dulu. Terima kasih karena itu bentuk support nyata teman-teman bagi kami. Ya, gitu. Oke. Ya. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sifat utama dari ghain dan kha ya bedanya dari segi nafas, itu aja. Ya. Sip, lanjut lagi. Ya, satu lagi deh. Satu lagi misalnya saya ambil contoh. Nah, ini ya. Quran surah Al-A'la ayat kelima. Ya. Ada huruf ghain di situ. Mana ghain yang tepat teman-teman sekalian? Yang A, oke. Yang A atau yang B? Kita mulai ya. Yang A khusaan. Yang B ghusaan. Kira-kira mana ghain yang lebih tepat? Yang A ya atau yang B? Dari yang teman-teman dengar tadi bacaan saya. Yang A atau yang B yang ghain? Yang B ya. Kenapa yang A kurang tepat? Karena yang A sudah jelas ya, Masya Allah. Kalau yang A itu huruf ghainnya nafasnya keluar. Jadinya kayak huruf kho. Khusaan. Harusnya ghain itu tahan nafasnya. Jangan sampai ada udara yang keluar. Ghusa, ghusa, ghusaan. Bukan khusaan. Faham ya? Jelas sampai sini insya Allah ya. Oke, nah itu kesalahan pertama dari huruf ghain berharokat tertukar dengan huruf kha. Paham ya? Jadi jangan sampai tertukar lagi. Sekarang kita masuk ke kesalahan 2 dan 3, teman-teman sekalian. Ini kesalahan kecil. Tapi kesalahan kecil bukan berarti tidak penting untuk kita latih. Ya. Adanya kesalahan besar dan kecil itu adalah sebagai bentuk kita mengetahui skala prioritas dalam belajar. Mana yang kita dahulukan untuk latih agar terhindar dari kesalahan besar dulu. Karena kesalahan besar sekali lagi itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Oke? Ya, paham sampai sini ya? Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Huruf ghain berharokat. Kesalahannya seringkali terjadi di poin kedua adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Khususnya ketika huruf ghainnya berharokat fathah. Ada atau tidak yang melafalkan huruf ghain masih monyong-monyong. Ya, masih mulutnya harus maju-maju. Khususnya ketika huruf ghainnya berharokat baris atas. Teman-teman. Ada atau tidak? Jujur. Yang kalau melafalkan huruf ghain masih monyong-monyong ketika fathah khususnya. Contohnya gimana Bang? Contohnya begini. Ya. Nih misalnya contoh di Quran surah Al-Falaq ayat ketiga. Di sini ada ghain berharokat fathah. Ya, siapa yang membaca huruf ghainnya masih seperti ini? Perhatikan. Oke, saya kecilin dulu. Nah, siapa yang masih melafalkan begini? Wasiqin, wasiqin, wasiqin. Oke, nah itu bacaan yang kurang tepat. Saya izin bertanya, kenapa harus pakai monyong? Teman-teman yang masih melafalkan huruf ghain ketika berharokat fathah, kenapa harus pakai mulutnya muncung? Kenapa mulutnya harus mencucu? Apa alasannya? Coba jelaskan. Kenapa harus pakai monyong? Kenapa? Coba. Kenapa? Karena mengejar vokal O. Mengejar vokal O. Oke, sip. Oke, karena nggak tahu. Karena ikut-ikutan aja gitu ya. Agar keluar vokal O. Emang kenapa huruf O, huruf ghain ketika fathah keluar vokal O? Kenapa nggak vokal A? Bukankah huruf yang berharokat fathah itu harusnya vokal A? Kenapa huruf ghain divokalkan seperti vokal O? Kenapa? Kenapa harus pakai vokal O? Teman-teman sekalian. Karena tebal. Oke, baik. Jadi huruf tebal itu yang teman-teman tahu ketika fathah vokalnya O. Kalau vokalnya O berarti tebal. Begitu ya? Begitu. Oke. Teman-teman, huruf hijaiyah itu ada huruf yang karakternya tipis, ada huruf yang termasuk ke dalam karakter yang tebal. Nah, huruf ghain itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis?
Huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Huruf ghain itu huruf yang tebal, ya. Huruf yang tebal. Oke, pertanyaannya, huruf yang tebal itu emang dilafalkannya biar tebal gimana? Monyong. Nah, kita lihat ya. Izin saya pakai buku saya lagi, teman-teman. Nih, perhatikan. Jadi, kita cek dulu huruf ghain itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Nah, kita lihat di sini. Ini saya izin masih pakai buku saya ya. Nih. Huruf ghain itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim atau mufakhamah. Dia itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal, teman-teman. Ya. Nah, di sini tulisannya bukan tafkhim saja tapi tafkhim nisbi. Artinya apa tafkhim nisbi itu? Ya. Tafkhim nisbi itu artinya huruf yang dia dibaca, perhatikan, dengan tebal, namun dalam keadaan atau kondisi tertentu, kadar ketebalan dari huruf tersebut melemah atau berkurang. Contohnya kalau ketika huruf ghain berharokat, itu adalah contohnya ketika ghain dalam keadaan harokatnya kasroh. Itu ketebalannya bukan jadi tipis ya, tapi ketebalannya berkurang, kadar tebalnya berkurang. Oke? Ya, tapi kita sekarang bahas keadaan tebalnya dulu deh. Nah, huruf yang dia tebal itu berarti dilafalkan dengan cara apa? Apakah dengan cara memonyongkan mulut karena mengejar khususnya ketika fathah karena mengejar vokal O, atau bagaimana? Perhatikan, huruf yang dia punya karakter tafkhim atau tebal, maka dia pasti punya sifat. Dia punya sifat huruf yang namanya, lihat poin ketiga, nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya adalah terangkatnya bagian pangkal lidah. Ya, terangkatnya bagian pangkal lidah. Jadi yang membuat huruf tebal itu karakternya tebal karena dia terangkat bagian pangkal lidahnya. Teman-teman sekalian. Ya. Oke. Nih, perhatikan. Contohnya misalnya kalau kita bahas kalau huruf yang tipis gimana? Misalnya H kecil. Ya, H nih. Nah, H itu termasuk ke dalam huruf yang bukan tafkhim kan, tapi tulisannya apa? Tarqiq. Tarqiq itu apa? Tipis. Nih, artinya tipis. Tuh, suaranya ringan kalau huruf tipis itu. Nah, huruf tipis kenapa bisa tipis? Karena dia punya sifat. Salah satu sifat dari huruf tipis itu pasti di poin ketiga, nama sifatnya kebalikan dari huruf tebal. Apa? Istifal. Oke, istifal itu artinya pangkal lidah terhampar. Kebalikannya aja. Ya. Oke. Paham? Nah, sekarang prakteknya gimana? Sebelum ke praktek, teman-teman harus tahu dulu pangkal lidah itu yang mana. Ya. Oke, betul diangkat pangkal lidah apa cuma suara aja Pak Ustadz? Kalau suaranya nggak diangkat pangkal lidah beda suaranya Bunda. Diangkat suara gimana maksudnya? Diangkat pangkal lidah Bunda. Ya, oke. Nah, perhatikan. Nih, pangkal lidah itu yang mana teman-teman? Oke, perhatikan baik-baik. Sekarang saya coba berikhtiar lagi, ya. Saya berikhtiar dengan menyampaikan, teman-teman berikhtiar dengan tap-tap layar ya. Bantu saya, oke? Bantu saya teman-teman sekalian. Perhatikan. Nih, saya persiapkan lagi. Oke, bismillah ya. Nah, perhatikan. Nih. Oke, perhatikan teman-teman. Nah, ini ceritanya lidah. Sekarang kita ganti lidah nih. Area yang berwarna biru atau yang poin 4 ini area pangkal lidah. Nih. Ini lidah terdalam kita itu pangkal lidah yang saya tunjuk nih, ini pangkal lidah. Ya. Oke. Kalau kita mendapati nih, kalau kita ibaratkan tangan saya ini adalah lidah. Oke. Nah, ini ujung lidah kita. Ini tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, pangkal lidahnya terhampar. Dia rileks, dia santai, dia nggak naik. Kalau dia huruf tebal, dia akan naik ke atas untuk membuat sifatnya tebal. Membuat huruf karakternya tebal. Dan tidak ada sama sekali bahasan huruf tebal itu harus monyongin mulut. Ya? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa difahami? Nih, ya sekarang kita lihat gambar deh. Nih, kalau H kecil, karena dia tipis atau tarqiq alias istifal, pangkal lidahnya terhampar, maka kita lihat gambar deh. Tuh,
Lihat gambar huruf H kecil. Lidahnya naik nggak bagian belakang? Enggak kan? Datar kan teman-teman sekalian? Dia nggak begini kan? Beda ya. Sekarang kita coba lihat huruf kho. Nih. Karena huruf kho itu tebal, dia isti'la, terangkat pangkal lidah. Kita lihat. Lihat pangkal lidahnya. Lihat pangkal lidahnya. Nah, naik ke atas. Dia tidak datar sebagaimana H kecil. Kalau kho. Begitupun ghain. Ghain pun sama, pangkal lidah terangkat tuh. Sama, huruf-huruf tebal tuh begitu. Ya. Gitu, teman-teman sekalian. Oke. Ya. Dan ini berlaku untuk seluruh huruf tebal, ya. Berlaku untuk seluruh huruf yang dia punya karakter tebal. Pasti naik pangkal lidahnya. Huruf yang tebal itu pasti caranya dilafalkan dengan pangkal lidah yang terangkat. Ya. Nah, makanya sekali lagi, tadi teman-teman saya tanya huruf ghain ketika berharokat fathah, teman-teman ngejar vokal O kan? Sehingga teman-teman membentuk ghainnya dengan memonyongkan mulut. Sikin. Kenapa bisa vokal O, teman-teman? Ya. Kenapa bisa vokal O, bisa vokal O gitu ya? Gitu kan ya? Karena tebal kan teman-teman. Nah, sekarang kita udah tahu huruf tebal nggak ada bahasan tentang bibir. Nggak ada bahasan tentang mulut harus monyong. Ya, oke. Nah, jadi gini teman-teman, sekarang saya jelaskan ya. Huruf yang berharokat fathah itu, mau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, mau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, huruf berharokat fathah itu vokalnya tetap vokal A. Yang dikejar adalah vokal A. Ya. Oke. Ngejarnya vokal A, jangan vokal O. Ya. Huruf tebal, huruf tipis kalau berharokat fathah vokalnya vokal A, tapi A-nya A murni saya sebutnya. Murni itu betul-betul vokal A bunyinya, kedengarannya. Vokalnya. Tapi kalau huruf tebal karena terangkat pangkal lidah, dia vokal A-nya nggak murni lagi kalau huruf tipis, huruf tebal. Ya. Oke. Nah, kalau huruf tebal vokal A-nya lebih gemuk, bukan vokal O sebenarnya. Walaupun memang kedengarannya vokal O ya, tapi bukan vokal O kalau kita dengar. Nih, saya contohkan ya. Misalnya saya contohkan bunyi vokal A. Kalau pangkal lidah saya nggak naik, bunyinya akan A murni. A. Kalau kita angkat, O, Ho, O. Itu bunyi vokal tebal tuh. Bukan yang di O. Tapi vokal A, angkat pangkal lidah, itu vokalnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, halo? Jelas? Ya, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, semoga teman-teman yang bantu saya terus dengan ketuk-ketuk layar HP, ya, mengiringi semangat dari live ini dengan sama-sama terus berjuang. Kan Allah tidak pernah tidur ya teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman ikhtiarnya pun tidak pernah turun. Ya, yang terus tap-tap layar, yang lagi gak ada kegiatan tapi ya. Oke? Ustadz ada yang bilang, Ustadz saya dengar dari Ustadz yang lain. Gimana? Ya silakan teman-teman. Ya. Oke. Coba aja cari teman-teman bahasan huruf tebal harus monyong nggak? Masalah vokal O itu, teman-teman, hakikat huruf fathah itu kan vokalnya A. Kalau teman-teman bikin vokal O, ya itu yang buat teman-teman monyong. Apa boleh Ustadz O tapi nggak monyong? Gimana coba? Vokal O nggak monyong gimana caranya? Vokal O tapi nggak monyong. Gitu. Nggak akan jadi vokal O bunda. Ya, gitu. Oke. Sip. Ya. Nah, jadi yang dikejar bukan vokal O, teman-teman. Oke. Nah, dan segala macam. Itu huruf tebal semuanya nggak ada yang dimonyongkan. Ya, oke. Nih, sekarang kita coba kuis. Kita coba kuis deh. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Quran surah Al-Infitor. Ya, oke. Quran surah Al-Infitor. Ya, ayat ke-16. Mana bacaan huruf ghain yang tepat? Ya, oke. Nah, apakah yang A atau yang B?
Apa sih ini? Sip. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Yang betul huruf W-nya yang A atau yang B? Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, yang A. Biroibina. Biroibina. Yang A. Biroibina. Yang B. Biroibina. Afwan. Yang mana tuh? Yang A atau yang B? Yang B, teman-teman. Karena kalau teman-teman lafalkan huruf tebal dengan monyongkan mulut, vokal O, bunyi huruf tebalnya nggak akan berbobot, kopong pasti. So, misalnya huruf sod nih. So, 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 misalnya gitu. Enggak, bukan so, tapi so, 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 so. Ya, tidak dimonyongkan. Oke, tidak dimuncungkan. Ya, oke, gitu ya. Sama-sama belajar teman-teman sekalian, ya, gitu. Oke, oke, sip. Lanjut ya, lanjut ya. Tidak monyong, tidak boleh mencucu, ya. Oke, sip. Lanjut lagi ya. Oke, sekarang saya izin bertanya dulu sebelum lanjut, ya. Tadi huruf ghoin ketika berharokat fathah itu gak boleh monyong, gak boleh mencucu. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau huruf ghoinnya berharokat kasroh, baris bawah, ghoin boleh monyong atau tidak? Ya, oke, itu. Ya, nggak ada huruf tebal yang harus monyong. Ingat, hati-hati. Ya, oke, hati-hati. Ya, nah, ghoin ketika kasroh sama, tetap nggak boleh monyong, tidak boleh mencucu huruf ghoin. Kenapa? Kenapa kalau begitu tadi nggak ditulis juga sekalian di kolom kesalahan? Kenapa nggak ditulis? Karena memang huruf ghoin ketika kasroh jarang orang melafalkan monyong. Tapi tetap saya izin ingatkan, huruf tebal itu nggak dibaca muncung, mencucu enggak. Ya, oke. Misalnya di sini, ini nggak boleh kita baca gini, syawatun. Enggak, tapi kita baca ri, risyawatun, risyawatun. Dia ketebalannya berkurang nggak sampai ri atau wi pakai monyong enggak. Itu ya, berarti ketika ghoin berharokat kasroh dia tidak boleh monyong, ketika fathah dia tidak boleh mencucu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau ghoinnya berharokat dhammah boleh monyong atau tidak? Ghoinnya ketika berharokat dhammah boleh monyong atau tidak? Kalau ghoin berharokat dhammah boleh mencucu, boleh muncung, boleh monyong atau tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, yang jawab boleh, jangan terkecoh oleh pertanyaan saya. Kalau teman-teman bilang huruf ghoin itu boleh monyong, ya, kalau boleh berarti tidak wajib ya. Ghoin itu huruf apapun ketika dhammah bukan boleh monyong, bukan boleh, tapi harus, mesti, wajib, kudu, harus monyong. Ya, harus monyong teman-teman sekalian. Ya, oke, kenapa? Jadi gini, setiap harokat baik fathah, baik kasroh, baik dhammah, vokal a i u tadi itu punya yang namanya itmamul harokat. Saya tulis deh, saya jelaskan terkait ini ya, perihal ini ya. Itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu artinya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat itu yang membuat bunyi dan ngaji kita artikulasinya jelas. Coba saya pengen nanya nih, ada nggak yang baca Quran begini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu contoh yang itmamul harokatnya tidak tertunaikan hak-haknya. Itmamul harokat itu salah satunya untuk memperjelas artikulasi kita dalam baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ya, nah sekarang itmamul harokat dhammah itu apa? Itmamul harokat dhammah itu dengan cara apa? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Wa kullu madmumin falan yatimma, tidak akan ada harokat dhammah yang dia mendapati kesempurnaan atau sempurna bacaannya illa kecuali bi dhammis syafataini dhamma. Ya. Oke. Jelas ya? Oke. Nah. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan. Kenapa kalau dibilang boleh salah tapi benar wajib Ustadz? Bukankah kalau dikatakan boleh berarti mencakup harus gitu? Oh enggak lah. Kalau boleh berarti ketika kita tidak lakukan, nih pahami diksi teman-teman. Kalau wajib itu harus dilakukan, ya enggak? Kalau boleh enggak dilakukan ya enggak apa-apa. Nah, wow lagi dhammah itu bukan boleh monyong. Kalau boleh monyong berarti enggak juga enggak apa-apa. Beda Bunda. Ya, beda Bun. Kalau boleh ya sok boleh silakan. Enggak juga enggak apa-apa sih, kan bisa gitu. Nah, dhammah itu wa kullu madmumin falan yatima ila bi dhammi syafataini dhamma. Tadi teman-teman terkecoh oleh pertanyaan saya. Wow, kalau ghain berharokat dhammah boleh monyong atau tidak? Jawabnya boleh, padahal harus. Ya. Oke? Nah, gitu. Oke. Jangan tergiring oleh pertanyaan, teman-teman. Harus kokoh pendirian kita yang udah tahu. Jangan terkecoh, ya. Kalau huruf apapun berharokat dhammah tanpa pengecualian, mau dia huruf tipis kek, mau dia huruf tebal kek, ketika dhammah harus monyong. Ya, jadi ketika kita baca itu nggak cukup gini, ya rusa, ya ru, tapi ya rusa, ya rusa, ya rusa, ya rusa. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, paham ya? Jadi huruf hijaiyah apapun ketika dhammah harus mencucuk. Satu lagi teman-teman, satu lagi ya. Tadi kita baru bahas poin 1, poin 2. Sekarang kita pindah ke poin 3, boleh? Kesalahan ghain berharokat yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ghain berharokat itu poin ketiga apa? Kurang mengalir suaranya ketika dilafalkan alias mempet suaranya sehingga kita serupakan betul-betul seperti huruf G pada abjad alfabet. Jujur, siapa yang melafalkan huruf ghain, bayangannya masih seperti huruf G. Ghain karena baca Al-Quran yang ada latinnya dan baca Quran tidak pernah dari khot Al-Qurannya hanya baca latin, ya udah ghain dibaca kayak G aja. Siapa? Jujur. Makanya teman-teman saya sampaikan ya, Al-Quran yang ada latin itu bagus apabila membuat teman-teman belajar huruf Arabnya, khot Al-Qurannya. Dan fitur Latin menjadi tidak sesuai dengan fungsinya apabila teman-teman hanya membaca Al-Quran selama ini Latin aja terus. Fitur Latin itu fitur belajar untuk membantu mau belajar khot Al-Qurannya. Bang, tapi kalau saya baca huruf Arabnya takut terbata-bata dalam baca Quran, teman-teman tahu nggak? Double pahalanya. Gak mau dapat double pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata dalam berlatihnya, dalam latihannya, dalam proses belajarnya, wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, double pahalanya. Sayang teman-teman. Ya, gitu.
Jadi yang dikejar jangan lancar dulu. Ya, lancar itu mengikuti teman-teman. Semakin teman-teman sering baca Quran, itu ngikutin kok lancar itu. Tapi kalau fokus dengan bacaan yang benar, kalau teman-teman nggak pernah pelajari, nggak akan benar-benar. Kalau lancar itu, sering kita baca, itu lancar insya Allah teman-teman. Tapi kalau masalah benar atau tidak, kalau nggak dipelajari nggak akan benar-benar. Ya, oke ya. Nah jadi sama halnya dengan huruf ghain ini, jangan sampai kita betul-betul serupakan dengan G alfabet dulu. Nih, beda bunyinya teman-teman, perhatikan. Misalnya saya praktekkan di kalimat ini lagi ya. Oke, Quran surah Al-Baqarah ayat 7 lagi, perhatikan. Ya, jangan sampai kita baca begini. Gisya, gigi, gigi, kayak betul-betul huruf G. Ya, gisyawatun. Harusnya dibaca gimana? Risyawatun. Karena kalau jadi huruf G, itu teman-teman huruf G itu karakternya syiddah. G itu karakternya syiddah, tertahan suara. Sedangkan sebagaimana yang tadi sudah kita kenal bersama, huruf ghain itu dia punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf ghain, poin kedua, nama sifatnya rokhawah, teman-teman. Rokhawah itu apa? Rokhawah itu artinya mengalir suara kita. Suaranya nggak mampet. Kalau jadi G itu mampet suara kita, teman-teman. Gaga, gigi, gugu. Kalau ghain, raga. Contohnya itu ro, ri, ru, gitu. Ya, tetap mengalir suaranya gitu. Makanya di sini dijelaskan ya, jangan sampai betul-betul seperti huruf G. Misalnya saya praktekkan di kalimat ini ya. Perhatikan Quran surah Abasa ya, ayat ke-30. Ya. Oke, mana huruf ghain yang lebih tepat? Ya. Gitu. Yang A atau yang B? Fokus pada huruf ghain. Yang A gulban. Yang B gulban. Yang A gulban. Yang B gulban. Kira-kira mana ghain yang tepat? Semoga teman-teman bisa membedakan bunyinya, karena itu penting, membedakan bunyi salah dan benar. Ya, bisa harus dulu. Masya Allah. Yang jawab B sampai 200 kali lebih. Yang komen B, tuh lihat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Sip. Yang tepat adalah yang B, teman-teman, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku yang saya cintai semuanya. Ya, sangat beda. Terasa bedanya. Kalau yang A, ghainnya nggak ada ngalir suara nih, lihat. Jadi kayak huruf G. Gul, 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 gul. Harusnya yang B, gul, gul. Ada ngalir suara dulu. Gulban, gulban, bukan gulban. Ya. Oke. Gimana cara mengajarkan anak-anak yang sulit melafalkan huruf ghain? Jangan banyak penjelasan. Kalau ngajar anak-anak, jangan banyak penjelasan. Anak-anak ya, kalau sama orang tua harus banyak penjelasan. Makanya kenapa di live saya ini dominan orang tua kan? Saya akan menjelaskan dulu, harus mau dengar teorinya dulu. Teorinya bukan dihafalkan, difahami dan difahami konsep kaidahnya. Kalau sama anak-anak, contohkan. Makanya anak saya itu usia 2 tahun, saya nggak pernah ngajarin teori. 2 tahun dikasih teori, pusing bunda, kasihan. Diajak main kalau anak-anak itu. Ya, diajak dicontohin anak-anak itu, teman-teman sekalian. Makanya di buku saya ini, kenapa ada video animasi? Kenapa coba ada video animasi? Karena anak-anak itu, anak saya nggak baca video belajarnya. Tapi yang dia senang usia 2 tahun, video animasi. Ya, ada makhrajnya bergerak, ada suaranya, ada pelafalan wajah saya nampak depannya. Nah, itu yang diikutin anak-anak. Anak-anak itu peniru yang ulung. Jadi kalau sama anak-anak jangan banyak penjelasan. Cara menjelaskan ke anak-anak jangan banyak penjelasan. Dicontohin. Makanya yang nyontohin harus benar. Anak-anak itu peniru, teman-teman. Makanya kita sebagai orang tua, minimal kalau kita tidak menjadi pengajar di kelembagaan Quran, kita akan menjadi pengajar untuk anak-anak kita sendiri. Kecuali kita sebagai orang tua langsung ngasih ke guru ngaji. Tapi kan ketika di rumah, dia belajar sama siapa? Emang guru ngaji 24 jam sama anak kita? Kan enggak. Ayo bertanggung jawab atas amanah yang Allah berikan kepada kita, apa? Anak kita. Tanggung jawab kita. Jangan sampai itu peluang pahala jariah kita kasih ke guru ngaji. Kita yang ambil, bunda.
Ya, oke. Gitu. Boleh dikasih ke guru ngaji, tapi jangan sampai kita lepas tangan sebagai orang tua. Ya, oke, gitu ya. Oke, gitu. Jadi dialirkan suaranya. Ri. Kalau sama anak gimana? Dek, ikutinnya, Dek. Nah, ikutin ibu ya, ikutin bunda ya. Ya, ri, ri. Dia masih misalnya bacanya masih salah. Nggak apa-apa, dicontohin yang benar terus aja. Nanti dia ngikutin pasti. Gitu. Nah, asalkan apa? Asalkan sabar. Seringkali yang membuat kita itu apa namanya? Eh apa namanya? Kita ingin cepet-cepet soalnya. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk anak kita pengen cepet bisa. Bunda, masalah waktu itu Allah yang pegang. Allah yang punya kendali. Kita maksimalkan ikhtiar. Gitu. Sabar. Ketika belajar harus sabar, ketika mengajar harus sabar. Ya. Oke? Sih, gitu ya. Paham ya? Satu lagi misalnya saya praktekkan di kalimat ini. Ghoin mana yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Fokus kita kembali ke huruf ghoin, teman-teman. Yang A atau yang B? Yang A, oke, gilmanun. Yang B, rilmanun. Yang A, gilmanun. Yang B, rilmanun. Kira-kira huruf ghoin mana yang lebih tepat? Yang A kah? Atau yang B kah, teman-teman sekalian? Wah, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang B nih. Masya Allah, sampai 200 kali lebih tuh yang komen B tuh. Masya Allah. Sip, yang tepat adalah yang B. Jelaskan bedanya. Nah, tinggal teman-teman latih. Pelan-pelan. Step by step. Ya, udah mau berlatih aja luar biasa, teman-teman. Makanya Allah itu sangat menghargai kita yang belajar tapi masih terbata-bata. Allah itu kasih double pahala. Ya, enggak Allah kasih dosa. Enggak. Karena tahu, oh, hamba saya sedang berikhtiar. Tapi lihat Allah ngelihat belum bisa-bisa kita udah berlatih. Ya nggak apa-apa, karena yang ngasih bisa itu Allah, bukan ikhtiar kita. Jangan sombong kita. Kalau kita mendapati apa yang kita mau, itu pemberian dari Allah, murni pemberian dari Allah. Kalau kita belum dapat, nggak apa-apa. Sabarnya teman-teman dalam belajar, dalam berikhtiar jadi kebaikan. Asalkan niatnya buat Allah, bukan buat yang lain. Mencari nafkah sebagai seorang ayah dan suami untuk keluarganya. Ya. Aduh, saya belum bisa jadi wasilah punya rumah SHM sendiri nih buat keluarga. Sama, saya juga belum ada rumah SHM ya. Gitu. Tapi yang terpastikan adalah apa? Jadikan teman-teman mencari nafkah itu bukan hanya sekedar untuk sosok anak dan istri saja, tapi memang tanggung jawab teman-teman di hadapan Allah, harus ngasih nafkah. Jadi apa? Lelah teman-teman jadi lillah, nggak akan capek, nggak akan jadi sia-sia, nggak, karena jadi amal sholih. Ya, gitu. Kadang-kadang kita mencintai keluarga kita itu hanya karena sosok anak, istri, orang tua, tapi lupa sosok yang membuat kita menjadi motivasi kuat kita itu bukan sosok itu dulu, tapi karena perintah dari Allah. Oh, saya punya anak, punya istri, ini titipan dari Allah, ini amanah buat saya. Gitu. Ya, paham sampai sini teman-teman? Jelas ya? Oke, gitu ya. Nah, oke, sekarang huruf ghoin sudah kita pelajari 3 hal tadi. Jangan sampai yang pertama tertukar dengan huruf kho. Yang kedua, jangan sampai memonyongkan bibir. Yang ketiga, jangan sampai mampet suaranya. Dia harus mengalir suaranya, jangan sampai kurang mengalir atau betul-betul seperti huruf G pada abjad alfabet. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan dalam ayat. Kan ayatnya di sini tadi. Kita lagi ngebahas Quran surah An-Nazi'at ayat ke-1 ya. Nah, sekarang teman-teman cek huruf ghoin yang saya baca. Kalau salah huruf ghoinnya, komen salah. Kalau sudah benar silahkan komen benar. Siap? Oke, konsentrasi. Wan nazi'ati kharqa. Ghoin yang saya baca kira-kira ya. Oke, salah atau benar? Ya, silakan dijawab. Wan nazi'ati kharqa. Nah, salahnya apa? Waduh, oke. Pada nyalahin saya goinnya nih. Baik, baik. Saya salah nih ya. Salahnya apa?
berubah jadi huruf kho. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa ghoin saya bisa jadi kho ya? Ini udah kita bahas loh. Betul, kesalahannya alasannya karena berubah jadi huruf kho. Bagus. Tapi kenapa bisa ya ghoinnya jadi kho? Jawab. Kenapa ya ghoinnya bisa berubah jadi huruf kho? Karena keluar nafas ya. Ghoinnya keluar nafas ya. Ghoinnya keluar udara ya. Ghoinnya keluar angin ya. Itu yang membuat ghoin kita berubah jadi huruf kho. Kenapa? Karena ghoin kita bocor udaranya. Sedangkan teman-teman tahu tadi sudah kita pelajari, ghoin sifatnya jahar. Jahar itu tertahan nafasnya. Kenapa dikeluarin? Gitu ya. Oke. Berarti salahnya karena ghoinnya keluar udara, karena ghoinnya keluar nafas, yang muncul adalah huruf kho gitu. Jelas ya? Oke ya. Lanjut. Oke, sekarang. Bismillah. Sekarang. Ghoin saya sudah benar atau belum? Perhatikan. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Gharqa. Nah, ini udah nggak ada nafas keluar, udah jadi ghoin nih. Coba kira-kira teman-teman, ghoin saya yang barusan salah atau benar? Tuh kan? Gimana ya teman-teman teh, katanya tadi gak boleh keluar nafas. Ini saya udah gak keluar nafas ini loh. Kenapa masih disalahin ghoin saya? Wan nazi'ati gharqa. Karena berubah menjadi seperti huruf G. Emang kenapa kalau dibaca huruf jadi kayak huruf G? Emang alasannya gak boleh jadi huruf G? Kenapa emang kalau ghoin saya jadi huruf G? Betul ya, bacaannya salah karena betul-betul seperti huruf G. Emang kenapa nggak boleh jadi huruf G? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ayo alasannya kenapa? Tadi udah kita bahas. Karena tidak mengalir. Apanya yang tidak mengalir? Nafasnya. Kan udah nggak ngalir nafasnya. Ayo yang jelas, tidak mengalir apanya? Tidak mengalir apanya? Suaranya. Jadi huruf ghoin tadi kalau teman-teman dengar bunyinya tidak mengalir suaranya. Go. Harusnya ngalir suaranya. Bukan go. Nah, kenapa saya tanya alasan bukan cuma hasil jawaban? Karena hasil jawaban bisa nyontek. Tapi kalau dengan landasan teman-teman tahu alasannya kenapa, kokoh tahu karena apa dasarnya, teman-teman akan lebih kuat menghafal mengingatnya, karena bukan hanya mengenal, tapi betul-betul tahu. Oh, salahnya tadi ghoinnya salah karena tidak mengalir. Mengalir apanya? Tidak mengalir suaranya. Makanya jadi kayak huruf G. Gitu, ya. Nggak perlu pakai istilah juga nggak apa-apa, tapi tahu paham konsepnya. Ya, gitu. Oke, sip. Ya, yang hafal istilah alhamdulillah jadi tambahan wawasan. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Kecuali teman-teman jadi pengajar di kelembagaan Quran yang formal. Nah, teman-teman harus tahu teori. Gitu. Ya, harus tahu istilah gitu. Oke? Nah, ya kalau yang sekarang berarti enggak boleh mengalir nafasnya, tapi enggak boleh mempet suaranya. Kalau ngalir nafasnya jadi huruf kho, kalau mempet suaranya jadi huruf G. Berarti saya coba sekarang perbaiki ya. Gini deh, biar lebih jelas saya coba zoom aja deh. Ya biar teman-teman bisa lebih fokus lagi. Ini gak boleh keluar nafas, gak boleh mampet suara. Oke, saya coba perbaiki. Fokus pada huruf ghoinnya. Wan nazi'ati gharqa. Tuh, udah gak ada nafas, udah ngalir suaranya. Salah atau benar? Ya. Wan nazi'ati gharqa. Gimana sih teman-teman teh? Kenapa masih nyalahin saya? Tadi saya udah ikutin, jangan sampai jadi kho karena keluar nafas. Saya udah tambal nafasnya. Jangan sampai mampet suaranya biar gak kayak huruf G. Saya udah ikutin. Ya, sekarang masih disebut salah. Apa salahnya?
Salahnya kenapa? Salah karena goinnya monyong. Salah karena goinnya muncung. Salah karena goinnya manyun. Salah karena goinnya mulutnya mencucu. Maju. Itu alasannya. Paham? Ya, ingat huruf tebal itu cukup diangkat pangkal lidah mulut kita karena harokatnya di sini adalah fathah. Cara menyempurnakan harokat fathah baris atas itu dengan cara apa? Wal maftuhu bil fathi fhami. Dengan cara membuka mulut. Jadi buka mulutnya untuk menyempurnakan harokat vokal A fathahnya. Jadi tebal vokal A-nya karena pangkal lidahnya terangkat. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jelas? Ya. Nah, jadi dibacanya gimana? Kurang lebih insya Allah bacaannya kalau yang ini salah atau benar. Fokus pada ghoin dulu ya. Wan nazi'ati gha wan nazi'ati gharqa gharqa qa gha sa ta dha, bukan so to gho. Ya, itu. Oke. Itu ya. Contoh pada surah Al-Fatihah ini banyak huruf tebal. Seperti yang sekarang sedang ramai ya. Ihdinas sirata. Walaupun itu bukan kesalahan besar. Tidak monyong pada saat memonyongkan mulut ketika berharokat fathah pada huruf tebal memang tidak sampai merubah makna. Nggak sampai ketukar gitu ya. Tapi salah. Ya. Oke. Sekali-sekali praktek Al-Fatihah Ustadz ya. Udah sering Bunda. Kita bukan sekali-sekali, berkali-kali. Berkali-kali kita kan di TikTok udah dari 4 tahun lalu Bunda. Sering kita bahas Al-Fatihah. Nanti kita bahas Al-Fatihah ya. Weekend ya besok ya. Besok spesial Al-Fatihah deh. Kita belajar Al-Fatihah ya. Gitu. Makanya ikuti akun ini. Ya, kita sudah 4 tahun di TikTok teman-teman dari awal Maret 2022. Ya, gitu. Oke. Lanjut ya. Paham? Lanjut teman-teman sekalian. Nah, baik, sekarang boleh nggak saya pengen tanya dulu, boleh nggak saya izin istirahat 3 menit sampai 5 menit sebelum lanjut, boleh nggak? 1 jam 20 menit tuh kita belajar, hanya membahas 2 huruf. Apa? Huruf ta dan huruf ghoin. 1 jam 20 menit, berarti berapa menit? 80 menit hanya membahas ta dan ghoin. Kira-kira belajar huruf hijaiyah dengan metode dan pendekatan seperti ini bisa difahami? Seru atau bosan? Silahkan jawab. Belajar huruf hijaiyah seperti ini seru atau bosan? Silahkan jujur di kolom komentar. Seru atau bosan? Seru atau bosan? Jujur aja, jujur nggak apa-apa, jujur aja, jujur. Seru atau bosan? Ya biar tiada dusta di antara kita. Cialah, tiada dusta. Nah, seru belajar seperti ini, seru, seneng. Seru belajar ghoin berharokat, salahnya di mana? Terus tadi sempat kita bahas huruf ta juga ya. Ya. Nih, tadi kita bahas huruf ta juga ya. Tuh. Kalau misalnya teman-teman ternyata keseruan ini teman-teman bisa ulang-ulang. Ternyata ini ada bukunya dan di buku ada video rekaman video belajarnya. Totalnya ada 116 video. Tuh. Ya. Total 116 video ini kalau dikumpulkan totalnya berapa? 7 jam dalam satu buku. Ada videonya 7 jam. Bonusnya 7 jam video tuh dalam buku. Plus lagi bonusnya ada apa lagi? Video pembelajaran tahsin surah Al-Ikhlas. Plus lagi apa? Videonya seperti ini. Saya tunjukkan ya. Misalnya tadi kita belajar huruf ghoin. Ghoin berharokat. Nih. Tuh videonya begini. Kita rancang khusus. Tuh. Ghoin berharokat, nanti akan ada contoh-contoh prakteknya. Setiap praktek muka saya akan lebih di zoom. Tuh ya. Contoh yang kelirunya, dikenalkan bunyinya. Ya, oke. Dan ada video animasinya juga.